Ceritanya sebenarnya saya agak beda dengan putranya Pak Sri yang sekolah di sekolah Muhammadiyah favorit. Ya, saya itu beda. Saya awalnya sekolah di negeri, di SD Sendang Harjo. Tetapi kalau ada orang pulang dari pasar, tetangga saya ikut pulang. Saya merasa tidak nyaman. Akhirnya bapak saya waktu itu kalau nggak salah, bapak saya itu ketua Mapendagda Kabupaten Sleman. Wah, anak kurang di sekolah di negeri. Saya ini sekolah Muhammadiyah. Nah, perjuangan ini, saya diminta nyari Pak, boleh konco musik dulu sekolah. Saya ini dijak sekolah. Saya ketemu 9 anak belum sekolah. Terus pipun nih Pak, gedungnya betul nonton, meja kursinya nggak ada. Saya beli sendiri Pak. Saya pikul Pak dari hijau sama dari gedung. Saya 5 orang, laki-laki 4 perempuan. Nyari meja sendiri, nyari kursi sendiri. Tempatnya di mana? Di tempat kakek saya. Yang ngajar pertama siapa? Ibu saya. Nah, ini jadi saya pertama ini tadi saya pikir, kok saya diminta memberi motivasi. Saya juga kadang-kadang lupa kenapa saya bisa sekarang jadi direktur dan profesor. Ternyata ketemunya keberanian mengambil sesuatu yang berbeda dan berani mengambil risiko. Saat itu kalau saya ikut-ikutan, saya sekolah di SD Negeri Sendang Harjo, tapi saat ini saya ambil di sekolah Muhammadiyah yang didirikan sendiri, meskipun harus dengan perjuangan berat. Gitu, saya mikul meja sendiri, mikul kursi sendiri, gak ada gurunya, ibu saya juga jadi. Nah akhirnya jadilah SD itu dengan 9 orang. Sekolahnya cuma di tempatnya kakek saya itu. Nah ini akhirnya saya harus bisa menunjukkan setiap kita mengambil ini nanti ternyata bagian dari kunci keberhasilan saya. Kita berani mengambil sesuatu yang berbeda sekaligus memperjuangkan dan menunjukkan pada semua orang bahwa yang berbeda itu benar dan itu kita perjuangkan. Nah, saya belajar sungguh-sungguh membuktikan bahwa ini bukan SD yang biasa, SD yang luar biasa. Meskipun 9 orang hanya di rumah biasa, tapi saya belajar dengan sungguh-sungguh. Buktikan, ayah saya kebetulan pejuang veteran kemerdekaan yang selalu menginspirasi saya. Kamu harus selalu kuat, selalu tabah, selalu mampu menghadapi semua risiko dan tidak mudah menyerah. Nah, saya tidak mudah menyerah dan belajar. Buktinya, ketika lulus SD, nilai saya terbaik seluruh Sleman. Boleh dicek angkatan saya, nilai terbaik adalah nilai ijazah saya. Meskipun hanya berasal dari SD, mungkin paling buruk seluruh Sleman. Nah, ternyata cerita mengenai keberanian mengambil risiko, mengambil sesuatu yang berbeda, itu tidak cukup berhenti di sini. Ketika kemudian saya belajar di Muhammadiyah, teman-teman saya itu keterimanya di SD, SMP Muhammadiyah, Gedungan dan Mikir. Saya mengambil di negeri juga, tapi harus saya buktikan bahwa saya masuk negeri, tapi nilai-nilai keislaman harus saya pegang. Saya harus bisa menunjukkan pada teman-teman SMP Negeri 1, saya kebetulan SMP-nya di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Saya harus bisa tunjukkan pada teman-teman semua bahwa saya anak Muhammadiyah, tetapi saya harus punya prestasi di lingkungan yang bukan semuanya Muhammadiyah. Nah, itu harus saya tunjukkan. Lalu saya kembali ke SMA Muhammadiyah 1. Nah, SMA Muhammadiyah 1 itu juga luar biasa. Jangan hanya joksinya saja yang diingat oleh anak-anak muda, ustadznya gitu ya. Sekarang SMA itu luar biasa. Ada 3 rektor. Di Jogja itu 3 rektor itu alumni SMA Muhammadiyah 1. Yang pertama, yang paling senior Mas Gunawan dari UNJ, yang kebetulan pengumpanya persis bareng saya terpaksa ngalah karena senior saya. Kemudian yang kedua Mas Fatul, Profesor Fatul Wahid, Rektor UII. Nah itu juga alumni Muhammadiyah. Maka berbanggalah menjadi kader Muhammadiyah, berbanggalah menjadi belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh SMA saya untuk melakukan testimoni, untuk melakukan motivasi kepada adik-adik kelas.
kalau Mas Fatul, Mas Gunawan memang banyak ceramah, banyak khotbah, dan mereka hebat. Jadi rektor di kampus-kampus yang hebat. Ketika ditanya saya, terakhir saya ngomong, kalau Pak Rektor UPN itu apa ya? Saya itu paling beda. Kenapa? Mas Gunawan, Mas Fatul kan jadi rektor di sekolah Muhammadiyah dan Islam semua. Itu gampang Pak, pasti jadinya. Saya ini harus melewati proses yang rumit gitu. Saya ini kebetulan aslinya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan, yang berbeda dengan yang lain. Masuk rektor UPN itu tidak sederhana seperti yang ada di mungkin di UNY.